sejahtera buat kita semua. Kita akan melakukan seminar RA ya. Nanti setiap peserta kita beri waktu 7 menit untuk mempresentasikan dan Bapak mentor sifatnya menguatkan itu 3 menit. Kemudian Bapak penguji maksimal itu 7 menit juga. Jadi oleh karenanya mohon untuk diperhatikan ya untuk waktu difokuskan ke materi inti bagi peserta. Baik, kita mulai saja ya. Yang lainnya bisa kamera off dulu. Untuk yang pertama adalah Mbak Gana. Apakah sudah siap mentornya? Nggih, Pak, sampun. Oke, silahkan Mbak Gana presentasi ya maksimal 7 menit fokus saja ya. Kemudian Pak Mentor dan penguji. Kami Nggih. persilahkan. Izin share PPT-nya ya, Pak ya. Ya. Nggih, saya mulai nggih, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, Bapak Mahsun Al-Waid sebagai mentor dan juga Kepala Man 1 Boyolali. Yang saya hormati pula Bapak Samsul Falak sebagai coach saya dan Bapak Asif Ali Gozi sebagai penguji pada seminar rancangan aktualisasi Latsar CPNS 2025 periode 7 angkatan 38. Izin perkenalan, saya Gana Sabrina, guru ahli pertama, guru biologi di Man 1 Boyolali. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Gadget pada Mata Pelajaran Biologi melalui kuis interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di Man 1 Boyolali. Latar belakang dari isu yang saya ambil atau dari judul rancangan aktualisasi saya adalah di era digital ini gadget sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari siswa. Namun sayangnya penggunaannya lebih banyak untuk hiburan seperti untuk bermain game dan media sosial, bukan untuk belajar. Hal ini membuat motivasi dan fokus siswa dalam pembelajaran, khususnya pelajaran biologi menjadi kurang optimal. Padahal biologi sering dianggap sulit karena memuat banyak konsep abstrak dan istilah ilmiah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Salah satu solusinya adalah pemanfaatan gadget melalui kuis interaktif berbasis aplikasi digital. Dengan cara ini, saya berharap bahwa siswa bisa belajar sambil bermain, lebih aktif terlibat, dan termotivasi melalui kompetisi yang sehat. Sebelumnya, ada 5 isu yang telah saya analisis menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Isu tersebut adalah yang pertama ada kurang optimalnya pemanfaatan gadget pada mata pelajaran biologi, yang kedua kurangnya inovasi media praktikum biologi, yang ketiga kurangnya pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, yang keempat kurangnya pengintegrasian ayat-ayat Al-Quran dalam pembelajaran biologi, dan yang kelima kurangnya budaya berbagi inovasi pembelajaran antar guru. Berdasarkan analisis itu, yang mendapatkan skor tertinggi adalah isu yang nomor 1, yaitu kurang optimalnya pemanfaatan gadget pada mata pelajaran biologi. Selanjutnya, dari kelima isu itu, saya pilih 3 isu yang kemudian saya analisis menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Dari ketiga isu itu, yang mendapatkan skor tertinggi adalah kurang optimalnya pemanfaatan gadget dalam pembelajaran biologi. Selanjutnya, untuk isu kurang optimalnya pemanfaatan gadget dalam pembelajaran biologi itu, saya lakukan analisis
terhadap penyebab apa yang menyebabkan isu itu terjadi menggunakan fishbone diagram. Ada 4 faktor yang menjadi penyebab. Yang pertama ada man, kemudian method, material, dan milieu. Untuk faktor man itu ada guru dan juga siswa, yaitu guru kurang terampil dalam memanfaatkan media digital, kemudian guru cenderung menggunakan metode konvensional, kemudian untuk siswa ada siswa yang lebih sering menggunakan gadget untuk hiburan daripada belajar, kemudian kurangnya motivasi siswa untuk mencari sumber belajar digital. Kemudian untuk metode dalam pembelajaran kurang mengintegrasikan penggunaan gadget, kemudian evaluasi digital belum dimanfaatkan secara maksimal, kemudian kurangnya variasi metode digital dan tidak ada standar panduan pemanfaatan gadget. Untuk materialnya ada terbatasnya akses aplikasi atau platform pembelajaran biologi, kemudian mungkin ada koneksi internet yang tidak stabil di beberapa daerah pada siswa, kemudian ada tidak semua siswa memiliki gadget yang memadai, dan masih terbatasnya konten biologi digital yang menarik dan kontekstual. Untuk faktor milieu atau lingkungan, budaya belajar siswa yang masih rendah, belum ada kebijakan sekolah yang mendorong pemanfaatan gadget, kemudian pengawasan orang tua terhadap penggunaan gadget masih rendah, dan juga lingkungan sosial belum mendukung literasi digital. Dari isu yang saya pilih terhadap kurang optimalnya pemanfaatan gadget, kemudian saya ingin mengoptimalisasi pemanfaatan gadget tersebut, ada 5 gagasan kreatif yang eh, saya usulkan, yaitu yang pertama adalah melakukan perencanaan. Kemudian yang kedua membuat kuis interaktif. Kemudian yang ketiga melakukan uji coba kuis interaktif tersebut kepada rekan kerja terlebih dahulu. Yang keempat melaksanakan pembelajaran dengan kuis interaktif pada siswa di kelas. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian ini ada rencana jadwal kegiatan yang akan saya lakukan selama aktualisasi, yaitu melakukan perencanaan dari tanggal 18 September sampai 20 September, kemudian membuat kuis interaktif di tanggal 22 September sampai 4 Oktober 2025, kemudian melakukan uji coba kepada rekan sejawat pada tanggal 6 Oktober sampai 11 Oktober 2025. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dengan Waktu kuis interaktif 13 Oktober sampai 18 Oktober 2025, dan yang terakhir melakukan evaluasi dan tindak lanjut pada tanggal 20 Oktober sampai 29 Oktober. Jadi rentang waktunya adalah dari 18 September sampai 29 Oktober 2025. Kemudian ini ada kendala-kendala yang mungkin nanti bisa terjadi dan antisipasi yang bisa saya lakukan. Yang pertama ada antisipasi melakukan survei sederhana atau diskusi siswa untuk informasi, kemudian mempelajari tutorial mandiri, mengikuti pelatihan online, atau meminta bimbingan dari guru yang berpengalaman. Kemudian menyusun jadwal fleksibel dan manfaatkan secara daring. Kemudian jika ada siswa yang ya mungkin cukup Mas, Mbak. Nggih, Waktunya habis nih. nggih. Jadi untuk solusi dari isu tersebut adalah optimalisasi pemanfaatan gadget pada mata pelajaran biologi melalui kuis interaktif. Begitu, Pak. Baik, Sampun. terima kasih. Sekarang Bapak Mentor, sifatnya menguatkan waktu 3 menit dari sekarang. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai mentor sekaligus kepala Mansatu Boyolali, kami memberikan persetujuan penuh terhadap rancangan aktualisasi dengan judul optimalisasi pemanfaatan gadget pada mata pelajaran biologi melalui kuis interaktif untuk peningkatan motivasi belajar siswa di Mansatu Boyolali yang telah disusun oleh Saudara Gana Sabna sebagai CPNS Guru Biologi. Rancangan ini kami pandang sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan di era digital saat ini. Saat ini Mansatu Boyolali memiliki siswa dengan akses gadget yang cukup tinggi dan diharapkan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung proses belajar siswa. Sehingga dengan sistem madrasah yang di dalamnya serba digital dapat terrealisasi sesuai dengan visi misi madrasah. Melalui aktualisasi ini, gadget akan betul-betul menjadi media interaktif yang mampu menarik perhatian siswa, meningkatkan motivasi, sekaligus memperdalam pemahaman konsep biologi.
Inovasi ini juga sejalan dengan tuntutan Waalaikumsalam warahmatullahi era wabarakatuh. Terima digital dan kasih visi Ibu madrasah Mufidah. dalam mencetak generasi yang Terima unggul, kasih cerdas, dan berdaya saing melalui dan pemanfaatan teknologi silakan secara baik. waktu Saya untuk yakin menguji dengan dilakukan aktualisasi ini, revisi peserta akan dapat memberikan 40 waktu tahun. kontribusi nyata bagi peningkatan mutu pembelajaran sekaligus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang positif di lingkungan madrasahnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baik, Mahsun. terima kasih Pak Penguji, Bapak Ali Gosi. Kami persilahkan waktu 7 menit. Udah buka. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya Pak, Ya, silakan. terdengar Pak. Baik, Pak Coach, Mentor, dan khususnya Mbak Gana selaku penyaji. Mungkin langsung saja ya Mbak Gana ya. Nggih, Ini nggih Pak. sudah pernah dilakukan semacam penjajakan nggak ke murid-murid? Ini mau diterapkan di kelas berapa? Kelas 10 Pak. Kelas 10. Sudah pernah melakukan penjajakan di kelas 10? Untuk penggunaan kuis interaktifnya belum Pak. Belum. Nggih. Artinya dalam merancang ini dasar yang dijadikan pemikiran oleh Mbak Gana apa kok milih gadget dan milih aplikasinya pakai apa Mbak Gana? Untuk aplikasinya masih belum memilih satu yang akan digunakan, tetapi ada beberapa pilihan seperti misalnya aplikasi Kahoot atau Quizizz atau Wordwall seperti itu Pak. Nanti coba saya cari lebih dalam lagi yang lebih sifatnya interaktif yang mana begitu. Yang sudah pernah dipakai mana? Kahoot, Quizizz, Wordwall, Kalau atau yang Edu yang Candy, nggih, atau apa namanya itu Quizep atau apa yang udah sering dipakai sama Mbak Gana? yang sudah pernah dipakai Wordwall, tetapi saya Wordwall, ingin ya. mencoba yang Kahoot itu Pak. Yang Kahoot. Ya, ingin mencoba yang itu. Oke, artinya Mbak Gana ketika mau milih Kahoot misalnya atau salah satu dari beberapa aplikasi kuis untuk pembelajaran, tentu kan akan menyiapkan bahan-bahan yang akan dikuiskan kan gitu. Nggih. Nah, jadi supaya nanti lebih mengkerucut gitu kan, dari beberapa kuis-kuis atau aplikasi-aplikasi tersebut ya segera dia karena kan tentu punya karakter yang berbeda itu antara Kahoot, antara Quizizz, Quizep, Educandy maupun Wordwall itu kan punya karakter yang berbeda-beda kan. Nggih. Gitu. Artinya kalau kemudian dalam implementasinya nanti di masa habituasi, Mbak Gana bisa pakai semuanya juga nggak ada masalah. Sehingga variasi dari eh, optimalisasi pemanfaatan gadget ini bisa lebih maksimal gitu. Kan ada tahapan-tahapan perencanaannya tadi sudah dilakukan atau disusun oleh Mbak Gana, gitu kan. Eh, dari tahapan-tahapan itu mana nanti yang pakai Kahoot, mana yang pakai Quizizz, Quizep, mana yang pakai Wordwall. Kalau memang beberapa model kuis bisa diterapkan oleh Mbak Gana itu akan jauh lebih baik gitu. Karena nanti kan Mbak Gana di masa akhir habituasi juga akan mengevaluasi kan Iya, Pak. penjalanan ini. Artinya kalau memang fokus ya fokus di aplikasi kuis, tinggal nanti dipakai mana. Gitu. Kira-kira di awal nih saya pengen mencatat yang akan dilakukan Mbak Gana, berapa aplikasi yang akan dimanfaatkan oleh Mbak Gana? Mungkin dua, Pak. Dua. Ya, Nah, oke, dua aplikasi ya. ya. Di berapa rombel yang akan dilakukan eh, implementasinya nanti? Rencana satu, Pak, sebelumnya. Satu Satu rombel aja. kelas. Iya. Oh, hanya satu kelas. Nggih. Oke, satu kelas, dua jenis aplikasi kuis. Terus eh, berapa kali pembelajaran selama masa habituasi nanti itu? Dua pembelajaran.
Cuman 2 pembelajaran. Emang Nggih. seminggu berapa kali ngajarnya di kelas 10 ini? Kalau kelas 10 seminggu 1 kali, Pak. Oh, Satu seminggu satu kali kali. 2 jam pembelajaran, ya. Oh ya wes, oke oke oke. Kirain seminggu bisa 4 kali gitu atau cuman anu ya, cuman seminggu sekali ya pembelajaran biologi di kelas 10 10, ya. nggih, 2 jam pelajaran. Oke, jadi di dua apa di satu rombel 2 kali proses Nggih, ya. Mm. Dan perlu dilakukan penjajakan di awal, evaluasi di akhir, artinya ini efektif untuk proses pembelajaran atau enggak, terus ada enggak peningkatan daya serap di murid-murid itu juga harus dilakukan. Artinya evaluasi tadi sudah dirancang oleh Mbak Gana, tetapi sekilas yang saya tangkap Mbak Gana belum merancang saya kayak pretest atau posttest ya, belum ya. nggih, Pak. Belum. Artinya pra dan pasca apa? Pra dan pasca habituasi, implementasi aktualisasi yang dilakukan Mbak Gana ini itu harus diukur. Artinya Ya, penggunaan gadget dalam hal kuis pembelajaran itu efektif atau bisa meningkatkan daya serap atau apapun lah. Itu jadi anu ya, ada pretest atau apapun lah ya, sama prosesnya nggih. untuk mengukur itu. Kan Mbak Nggih. Gana nanti pada masa rancangan dan lain-lain kan bisa menyusun itu di perencanaan. Jadi itu ya Nggih, Pak. pretest prosesnya. Waktu kurang 1 menit. Ya, dan yang terakhir penggunaan gadget di Man Satu Boyolali leluasa atau di jam-jam tertentu juga tidak diperlukan. Diperbolehkan ketika guru memperbolehkan, Pak. Ya, wes, artinya yang akan diinisiasi oleh Mbak Gana ini bisa kan difasilitasi dengan gadget itu kan. Ya, Oke. Ya wes, catatan tadi minta tolong nanti diperhatikan supaya habituasi implementasi dari rancangan aktualisasi Mbak Gana ini nanti bisa berjalan dengan baik. nggih, Mungkin itu terima ya. kasih Pak Terima kasih. Asif. Ya, terima kasih Bapak Penguji, Bapak Mentor, serta Mbak Gana. Mohon Mbak Gana untuk masukan dari Bapak Penguji untuk dicatat dan diperhatikan, ditindaklanjuti. Nggih, Pak. Kami persilahkan Bapak Mentor dan Mbak Gana untuk live dari room. Dan selanjutnya adalah Mbak Ami. Silakan Mbak Ami, ya, seperti penjelasan di awal, waktu kami persilahkan. Terima kasih